Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu sekalian. Siang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada kedua belah pihak atas kehadiran pada hari ini dalam proses mediasi. Saya juga sangat mengapresiasi itikat baik dari saudara berdua yang telah bersedia menyelesaikan persoalan ini secara damai dalam proses mediasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Yasfika Nur Afifah sebagai mediator yang telah ditunjuk oleh ibu-ibu sekalian dalam menyelesaikan permasalahan ini. Sebelum memulai, ibu-ibu sekalian bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin siapa yang ingin duluan memperkenalkan diri? Saya dulu mungkin. Baik, Bu Dini. Ya, nama saya Dini, saya tinggal di Depok. Saya selaku penyewa kontrakannya Ibu Aris. Kemudian Ibu Ais, saya bisa. Saya Bu Ais, tinggal di Depok. Saya selaku pemilik kontrakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Ais dan Ibu Dini yang telah memperkenalkan diri. Di sini saya akan memperjelaskan tentang mediasi secara singkat dan jelas. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa secara sukarela, rahasia, dan berfokus pada kepentingan bersama. Tujuan kita adalah untuk mencari jalan tengah yang telah diterima oleh kedua belah pihak agar hubungan baik tetap terjaga dan permasalahan tidak berlarut-larut. Adapun peran saya di sini adalah bersifat netral, tidak memihak kepada salah satu pihak. Dan di sini saya membantu kedua belah pihak untuk menemukan solusi terbaik yang disepakati, bukan untuk memutus siapa yang benar atau siapa yang salah. Baik ibu-ibu dalam proses mediasi ini terdapat salah satu metode yang digunakan apabila dibutuhkan, yaitu metode kaukus atau pertemuan tertutup antara mediator dengan masing-masing pihak secara bergiliran dan diberikan waktu yang sama. Tujuan dari kaukus ini adalah untuk memberi ruang yang lebih pribadi bagi para pihak menyampaikan hal-hal yang mungkin tidak nyaman diutarakan di hadapan para pihak. Sebelum memulai mediasi ini, mari kita sepakati bersama terkait tata tertib atau hal yang tidak diperbolehkan dalam pertemuan mediasi ini. Untuk tata tertib ini siapa yang terlebih dahulu? Saya Ibu Ais, tidak keberatan? Baik, Ibu Ais, dipersilakan. saya punya saran untuk kita tidak ada yang saling menghina ataupun saling menyudutkan. Sudah? Sudah. Baik, untuk selanjutnya Bu Dini, dipersilakan. Kalau saya sih pengennya tidak usah berteriak-teriak ya Bu ya, dan fokus aja dalam permasalahan. Baik, setelah kesepakatan dari Ibu Ais dan Ibu Dini, saya ingin menambahkan terkait tata tertib. Yang pertama, berbicara setelah saya persilakan berbicara dan tidak memotong perbincangan orang lain. Yang kedua, tidak bermain HP, membuat video, atau merekam suara selama mediasi ini berlangsung untuk menjamin kerahasiaan selama proses ini berlangsung. Kemudian yang ketiga, saling menghargai dan tidak meninggalkan ruangan sebelum saya mengizinkan untuk meninggalkan. Bagaimana dengan kesepakatan ini, Ibu Ais, Ibu Dini? Sepakat. Sepakat. Baik, selama proses ini saya mohon agar kedua pihak dapat menyampaikan pendapat dengan baik, jujur, terbuka, dan saling menghormati. Saya akan memberi kesempatan yang sama kepada masing-masing pihak untuk berbicara dan menyampaikan pandangannya. Dalam hasil kesepakatan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, kesepakatan berhasil. Yang kedua, kesepakatan berhasil sebagian. Yang ketiga, kesepakatan tidak berhasil. Adapun proses selanjutnya pada mediasi ini, saya akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu sekalian untuk menyampaikan permasalahan ini. Apakah ada pertanyaan sebelum kita memulai? Tidak. Tidak? Baik. Jika tidak ada pertanyaan, saya akan persilakan kepada Ibu Dini terlebih dahulu untuk menyampaikan permasalahan ini. Baik, Ibu Dini. Iya. Terima kasih ya sebelumnya Bu Mediator. Ya. Jadi saya ini ngontrak kan jumbo kontrakannya Ibu Ais ini kurang lebih tuh udah 3 bulan gitu. Terus saya kaget gitu karena dikabari tiba-tiba disuruh pindah Bu gitu. Ternyata Ibu Ais ini udah menjual rumah yang saya kontrakkan selama 3 bulan itu. Padahal posisinya saya tuh udah bayar setahun Bu gitu. Makanya saya di sini merasa dirugikan ya. Jadi saya mengajukan kompensasi kepada Ibu Ais ini sebesar 100 juta ya, gitu. Karena ya seperti kita tahu gitu ya, untuk biaya pindahan dan waktu juga, tenaga juga itu kan butuh waktu yang lama gitu ya, dan nggak cepet gitu. Jadi makanya saya minta kompensasi sebesar 100 juta itu Ibu. Itu aja. Sudah cukup? Ya cukup. Untuk selanjutnya, Ibu Ais bisa menanggapi. Jadi gini Bu, saya ini memang lagi butuh uang buat biaya operasi adik saya kan. Rumah ini udah saya jual gitu ke kamu, udah dibayar lunas juga.
ya kamu juga pengen dong cepet-cepet pindah ke sini, makanya saya minta Bu Dini ini buat cepet-cepet pindah juga. Untuk kompensasinya saya keberatan sih Bu, orang kontrakan aja 1 tahun cuma 25 juta. Ya saya nggak mau tahu Bu gitu, soalnya kan juga di sini posisinya saya dirugikan gitu, saya udah bayar 1 tahun gitu, saya masih dibohongi juga Bu gitu. Terus juga untuk pindah-pindahan juga kan untuk beberesnya kan itu butuh waktu, bukan bisa buru-buru gitu, mana saya punya anak kecil 1 gitu. Jadi ya saya nggak mau tahu gitu, ya saya minta kompensasi atas kerugian saya itu 100 juta kayak gitu Bu. Baik, bagaimana Bu Ais? Ya pokoknya saya keberatan aja untuk Oke, kompensasi. oke. Jadi begini ya Bu Ais, Bu Dini, saya menghargai keterbukaan Ibu sekalian. Jadi kalau saya simpulkan secara umum, di sini ada 2 permasalahan nih Bu. Yang pertama, Ibu Dini meminta pelonggaran waktu untuk pindah kontrakan dan kompensasi terhadap kerugian ini sebesar 100 juta. Kemudian Ibu Ais ingin menghendaki agar Ibu Dini segera pindah dari rumahnya ya. Dan pengertiannya nih Bu dalam memberikan kompensasi mungkin ya nggak 100 juta ini gitu. Baik, dengan posisi seperti ini, saya ingin menawarkan beberapa kemungkinan untuk menjadi opsi penengah di antara ibu-ibu sekalian ya. Yang pertama, Ibu Ais dapat memberikan kompensasi kepada Ibu Dini dengan mengembalikan sisa uang sewa sebesar 18.750, yaitu selama 9 bulan sisa masa kontrak secara penuh atau melalui cicilan. Kemudian yang kedua, Ibu Dini diberi tenggat waktu 3-4 bulan untuk tetap tinggal di kontrakan ini. Namun sebagai bentuk toleransi atas kerugian yang dialami. Sebagaimana diketahui mencari kontrakan itu tidak mudah ya Bu ya. Kemudian yang ketiga, dan apabila Ibu Ais tidak bisa memberikan kompensasi secara penuh, maka Ibu Ais bisa memberikan kompensasi dalam bentuk pembayaran cicilan sesuai dengan kesepakatan ya antara Ibu Dini dan Ibu Ais. Kemudian Ibu Ais juga bisa dapat memberikan bantuan biaya pindahan Ibu Dini atau memberi perabotan nih yang sekiranya memang dibutuhkan oleh Ibu Dini dan Ibu Ais tidak keberatan atas hal tersebut. Saya akan memfasilitasi diskusi. Saya akan memberikan waktu untuk Ibu Ais dan Ibu Dini berdiskusi terkait opsi saya ini untuk mengambil jalan tengahnya mana yang sekiranya Ibu Ais dan Ibu Dini sepakati. Baik, saya beri waktu 5 menit ya Bu. Bagaimana? Silahkan diobrolkan. Iya. Baik. Baik, berdasarkan hasil diskusi sebelumnya, saya akan mencoba menyusun rancangan kesepakatan dan mohon ibu-ibu bisa memberi tanggapan satu persatu ya. Yang pertama, Bu Dini bersedia salah. Ini kan di sini masih ini. Baik, berdasarkan hasil dari diskusi sebelumnya, saya akan mencoba menyusun rancangan kesepakatan dan mohon ibu-ibu bisa memberi tanggapan satu persatu. Untuk yang pertama, Ibu Ais bersedia memberikan kompensasi dengan mengembalikan sisa uang sewa sebesar 18.750, yaitu sebagai 9 bulan sisa masa kontrak secara penuh atau cicilan ya Bu ya. Kemudian yang kedua, Ibu Dini diberikan tenggat waktu 3-4 bulan untuk tetap tinggal di rumah tanpa kompensasi uang sebagai bentuk toleransi atas kerugian yang dialami. Kemudian yang ketiga, Ibu Ais akan memberikan kompensasi berupa bantuan biaya pindah dan memberikan lemari dan kasur sebagai ganti kerugian. Apakah poin-poin tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan bersama? Sudah. Baik, terima kasih atas kesepakatan yang telah dicapai. Saya akan bantu menuliskan berita acara kesepakatan mediasi yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bentuk komitmen tertulis. Sebelum kita akhiri, apakah ada tambahan dari Ibu Ais atau Ibu Dini? Silakan dilihat terlebih dahulu. Dilihat. Bu Dini?
Jika sudah tidak ada tambahan, maka bisa untuk ditandatangani. Pihak kedua. Begini. Dengan tercapainya kesepakatan ini, maka proses mediasi secara resmi dinyatakan berhasil dan selesai. Untuk akta kesepakatan perdamaian ini nantinya akan saya apa ya? Nggak ada di sini soalnya aku lupa. Jadinya kan saya Akan saya daftarkan ke pengadilan. Sehingga akta ini menjadi resmi. Sehingga akta ini menjadi bentuk hukum bentuk kepastian hukum. Oke. 1, 2, 3. Dengan tercapainya kesepakatan ini, maka proses mediasi secara resmi dinyatakan berhasil dan selesai. Untuk akta kesepakatan perdamaian akan saya daftarkan kepada pengadilan sebagai bentuk bahwa akta ini memiliki hukum yang tetap dan pasti. Saya mengapresiasi suportivitas ibu berdua dalam menyikapi konflik ini dan berharap kesepakatan ini benar-benar dijalani dengan itikat baik. Semoga ibu berdua selalu diberikan kelancaran dalam urusan masing-masing dan hubungan antar warga negara. Terima kasih atas kerjasama yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.